Gunung mengajarkan kepada saya banyak hal. Salah satunya adalah kesabaran, bahwa jika kita ingin sampai ke puncak tertingginya, kita juga harus siap melewati tanjakan tajam, bahaya jurang, bahkan harus melewati jalur yang sepi. Tapi dari gununglah saya mengerti bahwa yang sunyi belum tentu sepi, dan yang ramai belum tentu damai. Terbangun dari tidur yang sempat kedinginan semalam, saya melihat sang mentari merangkak naik dari balik Gunung Karang, seakan menyapu kabut dan memamerkan kegagahan Gunung Karang yang tak sempat saya lihat kemarin. Melihat puncak dari kaki gunung, dalam hati berkata, saya sudah membulatkan niat dan saya pastikan bisa sampai ke puncak itu. Apapun yang terjadi, saya akan menebus janji itu. Jadi pukul 9 saya mulai lagi. Lihat bang. Oh iya bang. Ya mari. Jadi kembali lagi ke atas. Jadi saya masih penasaran dengan puncaknya. Jadi ya bela-belain tidur di base camp satu malam, tapi nggak apa-apa lah. Ya nggak terus. Jadi saya memutuskan untuk tidur di base camp. Tuh cerah, semoga sampai atas gak hujan. Kemarin sempat lewat sini. Jadi, ya udah tahu karakter jalurnya dari base camp sampai ke pos 2. Ya OTW pos 3 lah. Jadi udah tahu karakternya, tinggal saya yang mengingat, ya seperti mengingat masa lalu. Anjay. Nggak nyampe ke puncaknya? Nggak nyampe, jadi saya remedi lah ini. Oh, balik lagi gitu? Balik lagi. Oh. Iya, hati-hati ya kemarin kan belum sampai puncak bu. Hati-hati. Iya. Sendiri. Baru beberapa langkah dari base camp, saya bertemu ibu-ibu. Kata beliau, mau mengecek sumber mata air di atas sana, karena air di rumahnya mati. Sungguh luar biasa perjuangan seorang ibu, rela keluar masuk hutan demi meyakinkan keluarganya tidak kekurangan air. Dan saya pun melanjutkan perjalanan. Memasuki hutan yang kemarin sempat saya lalui, kini jalurnya terasa asing karena kemarin sempat hujan. Jalur yang licin menyulitkan pendakian, tapi kini jauh berbeda dengan jalur tanah yang kering karena semalam cuaca begitu cerah. Perjalanan ini sangat berbeda jika dirasakan. Jadi emang pendakian dari base camp ke perbatasan kebun warga lah. Jadi jalurnya tuh sama seperti biasanya gunung-gunung lainnya ya, melewati perkebunan warga dulu baru ada pintu rimbanya. Tapi kayaknya di sini kemarin saya belum nggak lihat tugu pintu rimba. Jadi buat panitianya tolong dikasih pintu rimba biar saya bisa foto dan bisa jeduk gitu. Bisa JJ. Mantap, alhamdulillah dikasih terang. Tapi harapan saya semoga sampai puncak tuh terang. Jadi pukul 09.31 sekitar 30 menitan lah dari base camp, saya berhasil sampai ke pos 1 dan alhamdulillah masih dikasih panas. Lumayan menguras tenaga, jadi badan saya agak berkeringat.
kalau mau ke sini masalah logistik mah aman. Warung banyak dari base camp ke pos 1, tadi ada warung 1, ini ke jalan ke pos 2 juga ada warung. Jadi ada tempat duduk-duduknya kayak gini. Tapi kayaknya tutup ini. Soalnya bukan hari weekend. Jadi di atas sudah ada 4 pendaki yang nggak sempet ngobrol karena saya tadi baru bangun tidur, jadi agak males-malesan untuk berbincang-bincang lah. Di punggung gunung, saya mulai merenung. Dari ketinggian, dunia di bawah sana terasa begitu kecil. Kita begitu kecil. Betapa kebanyakan hal yang membuat kita berkelahi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Manusia berlomba-lomba ingin menjadi yang paling terhebat, bahkan tentang menikmati alam. Saya menghela nafas, menafakurkan betapa lucunya kita naik gunung untuk menemukan kedamaian, tapi kadang kita masih sibuk membandingkan cara orang lain mencintai perjalanan. Oke kawan-kawan, jadi pukul 10.28 saya berhasil nyampai campground. Jadi view-nya terbuka, tapi kayaknya di kamera nggak terlalu jelas. Yang kemarin nggak sempat terlihat, jadi sekarang kebuka. Jadi kabutnya nggak ada, alhamdulillah. Jadi di sebelah kiri saya itu buat pendaki perempuan yang mau ngecamp, dan sebelah kanan buat laki-laki. Ya dipisahkan lah, seperti cinta kita berdua. Ngeri. Jadi ya agak terlalu ketat gunung ini. Jadi perlulah ya menjaga-jaga yang tidak-tidak. Ya bukannya suudzon kepada orang, tapi lebih baik menjaga daripada mengobati, itu intinya. Campground Gunung Karang mantap, mantap bro. Jadi saya melanjutkan pendakian karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10.37. Jadi agak mendung ya, tapi kalau di bawah panas, tapi di sini mendung. Semoga agak kabut lah aja. Kawan-kawan, itu adalah tempat petilasan kurang terdahulu kita wajib menghormati, ya selayaknya kita sebagai tamu, kita harus menghormati apa yang ada di sini. Itu aja sih buat pesan buat teman-teman kalau mau ke Gunung Karang via Sukarena. Jadi ini tempat kekalahan saya kemarin. Jadi disinilah saya memutuskan untuk turun, soalnya mengikuti aturan base camp jam 4 harus turun, dan
Sekarang saya melanjutkan kekalahan saya lagi. Bukan menantang, tapi saya ingin mencoba sampai puncak. Pos 3 nyampe pos 3 kawan-kawan, di ketinggian 1295 mdpl, jadi kurang 500 meter vertikal lagi. Jadi di pos 3 itu nggak ada shelter, adanya tempat ini aja, dan view-nya pun tertutup sama rimbunan pohon, soalnya di pos 3 ini vegetasinya sangat rapat, jadi nggak mungkin kalau kelihatan. Tapi pos 3 Gunung Karang mantap. Melanjutkan perjalanan soalnya udah tengah hari ya, agak buru-buru soalnya ntar saya balik ke Lampung. Ya sama-sama jauh lah, kalau ke Jawa Tengah juga jauh, ke Lampung juga jauh, tapi berhubung saya masih kerja di Lampung, saya memutuskan untuk kembali lagi ke Lampung. Ya bukannya lupa rumah, cuma ya mungkin rezeki saya masih ada di Lampung, jadi saya percaya itu. Jadi untuk kawan-kawan kalau mau ke Gunung Karang ya Sukarena ya tentunya. Jadi di pos 3 menuju pos 4 ada pohon tumbang seperti ini. Jadi kita kalau nggak nunduk ya harus naik. Gini loh. Gini. Nah, gitu. Jangan balik. Akhirnya sampai di pos 4. Pos 4 dan ke sana arah puncak. Mantap. Dan untuk kawan-kawan di pos 4 juga sama seperti di pos-pos lainnya, ada tempat duduk kalau pendaki pada istirahat. Jadi tempatnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, gitu kan.
Jadi untuk kawan-kawan, sekarang pukul mana sih? 11.44. Jadi saya nggak istirahat, cuma bikin dokumentasi doang. Jadi saya melanjutkan pendakian, soalnya sudah jam 11, jam 12. Jadi harus cepet-cepet lah, masa ya kelamaan di jalur. Toh juga gak bawa beban terlalu berat, cuma makanan lah, makanan ringan. Jadi dari pos 4 menuju pos 5 itu treknya masih sama kayak di pos-pos sebelumnya ya, treknya menanjak terus dan jalurnya semakin menantang. Jadi kurang satu pos lagi terus puncak, katanya gitu. Yang awalnya rambut kering karena belum mandi, kini dibasahi dengan keringat yang mulai menetes. Kaki mulai terasa pegal, tapi saya masih mau memaksakan diri ini. Karena satu tetes keringat saya itu akan menjadi bukti bahwa saya tidak akan menyerah begitu saja. Jadi dari tadi itu kabut dan kayaknya mendung. Masih sama harapan saya, semoga gak hujan sebelum saya nyampe base camp lah. Nah, udah nyampe base camp lah hujan gak apa-apa. Kita menantang. Jadi di Gunung Karang ini vegetasi pohonnya sangat rapat dan apa ya, pokoknya sangat mantap lah. Jadi kawan-kawan, saya sangat bersyukur sekali karena dari pos 4 menuju pos 5 matahari muncul kembali yang sempat ditutupi oleh mendung, dan kini sudah agak terbuka sedikit ya, alhamdulillah lah. Masya Allah. Jadi sekarang saya sudah di pos 5. Alhamdulillah, dengan cuaca yang sudah terbuka walaupun cuma sedikit, tapi alhamdulillah. Jadi dari tadi saya bikin video gak masuk kawan-kawan.
lupa belum saya pencet. Jadi jam setengah 1 saya dari pos 5. Tadi tuh treknya turun, jadi ini agak turun terus ntar naik lagi kayaknya. Yang jelas sih naik. Tadi itu sempat bikin video tapi belum kepencet, sial. Tapi nggak apa-apa, ini sudah pukul setengah 1. Jadi pendakian kali ini agak terlalu lama, soalnya ya sambil bikin dokumentasi. Dan untuk pos 5 ke arah puncak itu treknya itu sangat epic kawan-kawan. Jadi kita lewat di samping kayak ada apa sih namanya, kayak jalan air lah, lewat jalan air tengah-tengahnya itu. Wah. Alhamdulillah, dan panas juga. Jadi tadi itu sempat di dalam kabut tentunya saya tadi tuh. Jadi semakin ke puncak panas. Masya Allah. Jadi ya bersyukurlah. Mijaknya tuh kayak jalan air gitu.